Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati Bakri dengan NIM 2023210514 dari kelas S402. Saya akan membahas mengenai ujian tengah semester pada pemrograman web 2, di mana kita membuat sistem CRUD atau create, read, update, dan delete. Baik, pertama ada tabel order, di mana tabel order ini memiliki 15 field dan memiliki tipe dan panjangnya masing-masing. Pertama ada ID yang bertipe integer dan panjangnya 11. Lalu ada ID produk bertipe integer juga dan panjangnya juga 11. Lalu nama dengan tipe varchar panjangnya 100, email bertipe varchar panjangnya 100, nomor HP bertipe varchar panjangnya 20, alamat bertipe teks panjangnya di sini 0, 0. Lalu ada metode pembayaran bertipe enum, di mana di sini dia memiliki pilihan. Pilihannya ini tetap, dan salah satunya nanti akan dipilih oleh user. Lalu ada metode pengiriman bertipe enum, dan ini juga dia memiliki pilihan. Lalu ada terakhir diperbarui bertipe enum, dia memiliki pilihan juga. Lalu catatan bertipe teks panjangnya 0, label bertipe varchar panjangnya 255, jumlah bertipe integer panjangnya 11, total harga bertipe desimal panjangnya itu 10,2, tanggal order bertipe date time panjangnya 0, lalu dibuat pada bertipe timestamp panjangnya juga 0. Selanjutnya ada tabel kedua itu produk. Tabel produk ini memiliki 5 field. Yang pertama ada ID dengan tipe integer dan panjang 11, lalu nama bertipe varchar panjangnya 100, kategori bertipe enum, lalu deskripsi bertipe teks, dan dibuat pada bertipe timestamp. Nah, pada ID ini nantinya akan diisi oleh pemesan dengan ID yang berbeda-beda. Lalu ada ID produk sama, ID-nya ini dari ID produk yang telah diisi sebelumnya. Lalu ada nama. Nama ini nanti akan diisi oleh nama pemesan. Lalu email juga akan diisi oleh pemesan. Begitupun nomor HP, alamat, dan ada metode pembayaran, di mana nanti pemesan akan memilih metode yang akan dia pakai untuk melakukan pembayaran. Pilihannya itu ada transfer bank, kartu kredit, COD, dan e-wallet. Lalu ada metode pengirim, di mana begitupun dengan pembayaran. Nantinya pemesan akan melakukan metode pengiriman, di mana metode pengirimannya itu ada regular, express, dan same day. Lalu terakhir diperbarui. Di sini adalah status order terakhir, di mana ada pending, processing, shipping, shipped, ship, delivered, dan cancel. Lalu ada catatan
Catatan tambahan dari pembeli, ini boleh kosong. Yang wajib diisi itu ID produk, nama, email, no HP, alamat, metode pembayaran, metode pengiriman, terakhir diperbarui. Catatan ini tidak wajib diisi oleh pemesan. Lalu ada label. Label ini digunakan untuk tag atau kode. Ini juga boleh kosong. Lalu ada jumlah produk yang dibeli oleh pemesan. Ini wajib diisi. Begitupun total harga. Total harga dari keseluruhan setelah dijumlahkan produk yang dipesan oleh pemesan. Lalu ada tanggal order. Di sini tanggal order, tanggal pemesan melakukan pemesanannya. Lalu ada dibuat pada ini tanggal otomatis, tanggal order. Oke. Seperti itu. Selanjutnya ID ini wajib diisi, di mana nanti akan diisi oleh nah, intinya ini wajib diisi, dan ini sifatnya unik, dimana tidak boleh sama dengan ID-ID yang lain. Lalu ada nama, terus nama ini menyimpan nama produk, ini juga harus diisi. Lalu kategori yang isinya itu yang pilihannya ada elektronik, pakaian, makanan, alat rumah tangga. Ini hanya bisa dipilih satu opsi kategori saja. Lalu deskripsi di sini opsional, bisa diisi bisa tidak. Lalu ada tanggal dibuat pada, ini adalah tanggal dan waktu saat data dibuat. Ini nanti diisi secara otomatis dengan waktu saat ini. Baik, di sini ada nama foldernya yaitu PW2 UTS, di mana di sini ada 5 file, yaitu db.php, create.php, delete.php, read.php, dan update.php. Pertama saya akan menjelaskan file pada db.php. Baik, pada script ini ada variabel host, di mana variabel host ini menentukan sebuah server database atau biasanya localhost untuk server lokal. Lalu ada variabel user, di mana untuk menyimpan username untuk mengakses database atau default MySQL biasanya root. Lalu ada variabel pass, di mana untuk password user database atau kosong dalam contoh seperti ini. Lalu ada variabel dbname,
Di sini menyimpan nama database yang akan digunakan. Di sini nama database-nya adalah pw2 script UTS. Lalu selanjutnya ada membuat koneksi database pada script ini. Nah, fungsi dari script ini adalah untuk membuat objek koneksi baru dengan menggunakan MySQLi, lalu dengan parameter lalu dia memiliki konstruktor dengan parameter host server, user, password, dan nama database. Lalu pada penanganan error koneksi ada pada script ini. Fungsinya itu untuk mengecek apakah apakah terjadi error saat dikoneksi. Lalu jika memang ada error, pada connect error ini tidak null dan eksekusi nanti dihentikan atau die dan menampilkan pesan error, yaitu koneksi gagal. Baik, selanjutnya ada file create PHP. Di sini saya akan menjelaskan script pada file create PHP ini, di mana yang pertama itu membuat struktur dasar dengan script PHP ini. Di sini pada script ini fungsinya itu include db-php. Ini fungsinya untuk mengimpor koneksi database. Lalu di sini saya menggunakan Bootstrap. Dengan Bootstrap 5.3 untuk styling dan komponen UI-nya. Lalu pada container dengan margin top 4 untuk tata letak yang rapi. Selanjutnya ada navigasi tab ini. Fungsi ini untuk membuat tab navigasi dengan dua opsi, yaitu product dan order. Lalu saya juga menggunakan komponen nav tabs dari Bootstrap. Lalu ada tab product aktif secara default. Selanjutnya form product form ini berfungsi untuk menginput data produk dengan 3 field atau 3 atribut, yaitu nama produk dengan teks input, lalu kategori dengan radio buttons dengan opsi dari array PHP, lalu deskripsi dengan teks area.
dan juga saya menggunakan Bootstrap from controls. Lalu ada tombol submit product dengan nama submit product. Selanjutnya ada form order. Di mana form ini untuk menginput data order dengan banyak field atau atribut. Lalu ada drop down product yang dapat diambil dari database, dan juga ada informasi pelanggan, yaitu dengan nama, email, HP, dan alamat. Lalu juga memiliki metode pembayaran dan juga metode pengiriman. Lalu status pesanan dengan radio buttons, dan juga ada label dengan checkboxes multiply. Lalu ada informasi order dengan jumlah, total harga, dan tanggal order. Lalu saya juga menambahkan tombol submit dengan nama submit order, dan tombol untuk melihat data yang sudah disimpan. Selanjutnya ada proses penyimpanan data. Script ini berfungsi untuk di sini saya menggunakan prepreset statements untuk keamanan dari SQL injection. Lalu untuk produk dengan menyimpan nama, kategori, dan deskripsi ke tabel produk. Lalu untuk order, di sini saya menyimpan semua data order ke tabel orders. Lalu label di-include menjadi string jika ada. Lalu saya menggunakan pin param dengan tipe data yang sesuai, dan menampilkan alert dan redirect setelah penyimpanan berhasil. Baik, selanjutnya saya akan membahas file read PHP. Dimana pertama saya membuat inisialisasi dan setup awal. Ini pada record once db PHP untuk memuat file koneksi database sekali saja. Lalu header untuk menetapkan content type sebagai HTML dengan charset UTF-8 untuk support karakter khusus. Lalu saya membuat struktur HTML. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5.3 untuk styling dan menambahkan Bootstrap icons untuk icon yang digunakan. Lalu ada P-part diatur untuk responsive design. Selanjutnya ada card layout utama. Jadi sampai div.
Nah, fungsi script ini sebelumnya itu saya menggunakan komponen card bootstrap dengan shadow, lalu header card berwarna biru atau bagi primary dengan judul dan tombol tambah data, dan ada tombol tambah data mengarah ke file create PHP. Lalu selanjutnya ada query data order. Try resolve, dimana di sini saya menggunakan prepare statement untuk keamanan. Lalu ada query join antara table orders dan products untuk mendapatkan nama produk. Lalu data diurutkan nanti berdasarkan ID order descending terbaru pertama. Selanjutnya ada table data order. Fungsinya ini table responsive dengan striping dan hover effect. Lalu ada kolom jumlah dan total harga di align ke kanan dan kolom aksi di align ke tengah. Selanjutnya ada looping data order. Ini pada variabel 0 untuk nomor urut dan format total harga dengan number format untuk tampilan mata uang, dan memisahkan label menjadi array jika ada. Lalu pada tampilan setiap baris data ini saya menggunakan HTML special cars untuk mencegah XSS. Lalu status ditampilkan sebagai batch dengan warna sesuai fungsi get status color. Lalu label ditampilkan sebagai multiply batch, dan untuk tombol aksi edit dan delete dengan konfirmasi sebelum hapus. Lalu ada fungsi helper dan error handling. Fungsinya itu untuk menentukan warna batch berdasarkan status order, dan error handling dengan try catch untuk menampilkan pesan error jika query gagal. Lalu ada kondisi data kosong, dimana untuk menampilkan pesan jika tidak ada data order. Lalu penutup di sini untuk menutup koneksi database dan memuat script bootstrap. Selanjutnya kita masuk ke file update. Untuk inisialisasi dan validasi, ini record. Fungsinya memuat koneksi database dan set header HTML, lalu validasi parameter get, table, dan ID, di mana table harus produk atau orders dan ID harus bilangan positif. Jika tidak valid, tampilkan pesan error, dan hentikan eksekusi. Lalu pada fungsi pembersih input, fungsinya untuk membersihkan input dari tag HTML dan white space, dan
untuk mencegah XSS cross-site scripting dengan HTML special cars. Lalu untuk ambil data yang akan diupdate, ini seperti sebelumnya, saya menggunakan prepare statement untuk keamanan dan mengambil data dari database berdasarkan ID, dan juga jika data tidak ditemukan atau error, tampilkan pesan. Lalu pada proses update data untuk produk, pada script ini untuk membersihkan input produk, update data dengan prepare statement dan set session message dan redirect ke read PHP, ke file read PHP. Lalu untuk order, di bawah itu, untuk order ini fungsinya untuk membersihkan semua input order termasuk email dengan filter khusus, lalu mengelola input checkbox, label, multiply values, dan update data dengan prepare statement dan tipe data yang sesuai. Lalu tampilan form update dengan header HTML. Ini di sini judul dinamis berdasarkan tabel yang diupdate dan memuat CSS bootstrap dan icon. Lalu pada form type produk, fungsinya ini menampilkan radio button kategori dengan nilai yang sudah dipilih atau cek, dan input teks untuk nama dan deskripsi dengan nilai site ini. Lalu pada form order, lalu pada script order ini, form terbagi dalam beberapa bagian menggunakan sistem grid bootstrap. Lalu input radio untuk status pesanan dengan tampilan button group, lalu checkbox untuk label dengan nilai yang sudah dipilih, dan format khusus untuk tanggal, date time, lokal, dan mata uang. Lalu pada tombol aksi, dev ke script. Lalu pada tombol aksi ini, di sini script ini berfungsi untuk tombol kembali ke file read PHP dan tombol submit untuk update data. Selanjutnya saya akan menjelaskan script pada file delete
pertama menginisialisasi dan keamanan dasar. Session start ini berfungsi untuk memulai session untuk menyimpan pesan feedback, lalu memuat koneksi database dan set header HTML, dan validasi parameter ID dengan casting ke integer. Lalu pada validasi keamanan lanjutan, fungsinya pada refer check untuk memverifikasi bahwa request berasal dari domain yang sama, dan ada method check memastikan hanya method get yang diperbolehkan sesuai standaris untuk penghapusan. Lalu jika validasi gagal, set pesan error dan redirect ke validate PHP. Selanjutnya ada proses penghapusan dengan transaksi. Pada transaksi database, untuk memulai transaksi untuk memastikan integritas data, dan ada ambil data sebelum hapus, berguna untuk launching atau backup, meskipun di sini di komen. Lalu ada paper statement untuk menghapus data dengan parameterize query untuk mencegah SQL injection. Lalu commit fungsinya untuk menyimpan perubahan jika semua operasi berhasil. Lalu ada session message, ini untuk set pesan sukses. Lalu ada penanganan error. Ada rollback, fungsinya untuk membatalkan semua operasi jika terjadi error. Lalu ada error message untuk menyimpan pesan error di session. Lalu ada cleanup untuk menutup statement dan koneksi database, dan yang terakhir redirect untuk kembali ke halaman validate PHP. Baik, pada alur proses create di sini pada penggunaan membuka form input produk atau pesanan, produk atau order. Pertama, form yang diisi itu nama produk. Sini saya mengisi baju, lalu di sini kategorinya pakaian, deskripsinya sembarang, saya ingin baju panjang. Lalu simpan produk. Oke, berhasil. Selanjutnya pada pesanan saya memasukkan baju, lalu nama Nurmiati dan email ini, lalu nomor HP ini. Terus metode pembayarannya COD, metode pengiriman express, lalu
Pertama, kita akan mengisi dengan data seperti nama produk atau drop down, terus jumlah dengan input, dan kategori dengan radio button, varian dengan checkbox, dan catatan tambahan dengan text area. Saat submit, data dari form dikirim ke server via post, lalu diisi server dan pada file create, dan nanti dia akan menerima data lalu melakukan validasi jika perlu dan menyimpan data ke database, data produk ke tabel produk, dan data pesanan ke tabel orders jika dipisah. Lalu setelah berhasil, redirect ke halaman read untuk melihat daftar data. Di sini saya mengisi ini dulu. Selanjutnya kita ke read. Nah, di sini datanya sudah tersimpan di bagian read atau lihat data. Nah, prosesnya ini saat halaman dibuka, PHP melakukan koneksi ke database lalu mengambil semua data dari tabel produk atau gabungan produk tambah orders, dan data ditampilkan dalam bentuk tabel bootstrap di mana ada ID, nama produk, jumlah kategori, varian, catatan, dan aksi edit dan hapus. Lalu ada tombol edit mengarah ke update PHP ID, lalu tombol delete mengarah ke delete PHP ID. Di sini saya akan menghapus file data ini. Sini kosong. Ada proses delete itu penggunaan klik tombol hapus tadi yang warna merah itu, lalu dia akan mengarah ke bagian ini, dan di file delete mengambil ID dari URL get dan mengeksekusi query delete form. Setelah berhasil, redirect kembali ke read atau PHP. Baik, sekian pembahasan saya mengenai sistem CRUD yang telah saya buat. Ketika ada pengucapan kata atau pembuatan skrip yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.